kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberkulosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan 244 triliun. Ya bagi saya, rakyat kecil harus dilayani. Dan gubernur sudah buat surat edaran ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Kalau dia punya BPJS, ini baru nih. BPJS. Kalau tidak punya BPJS, dilayani, kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Karena di Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada plot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS. Jadi kalau kemudian benar tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat gubernur. Dan kita akan berikan sanksi. Jadi untuk warga Baduy tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit baru. Kami membantah perkataan Anda, Pak Gubernur. Ya, sangat miris ya. Melihat dan mendengar percakapan Gubernur DKI Jakarta yang seolah menyalahkan dan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh keluarga kami, yaitu saudara Repan dari suku Baduy Dalam, seolah-olah membantah adanya kejadian penolakan masalah rumah sakit yang ada di sekitar kejadian. Kami sangat menyayangkan dengan perkataan Anda, Pak Gubernur. Jadi perlu dipahami oleh Anda, Pak Gubernur DKI Jakarta, ya, walaupun Anda membantah di ribuan media, ribuan nasional, kebenaran tidak akan hilang begitu saja. Saya sendiri saksinya bahwa saudara Repan ditolak di rumah sakit itu. Saya sudah menyusul ke rumah sakit itu, saya sudah menyempatkan waktu 1 hari saya investigasi dengan saudara Repan, korban pembegalan atau pembacokan. Benar itu ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan menanyakan identitas seperti KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Mohon pertolongan pertama, ya, dengan tangisan Repan pada saat di sininya darah masih bercucuran ke seluruh badan. Contoh tuh, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, salam izin, salam hormat. Pak Deddy Mulyadi, saya sepil di sini nama Pak Deddy Mulyadi. Saya mohon kepada Pak Deddy Mulyadi juga, tolong tuh Gubernur DKI Jakarta dikasih paham agar kerjanya yang sebenar-benarnya. Jangan sampai memicu kemarahan dari seluruh masyarakat, khususnya yang merasa orang Sunda. Dari sini saja, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Anda, Pak Gubernur, ya, izin, Anda belum mampu bekerja. Kenapa? Di ibu kota, tidak jauh dari kantor Anda, begal masih berkeliaran. Dan korbannya bukan hanya saudara kami, banyak ratusan. Jadi sebetulnya Anda kalau mau bekerja untuk masyarakat, ya, secara serius, Anda nggak usah mempermasalahkan antara ucapan saudara kami, Repan. Ya. Sebaiknya Anda membantu pihak kepolisian, membantu pihak korban untuk menyelidiki kasus yang saat ini terjadi di wilayah Anda, Pak Gubernur. Dan kemudian, kalau Anda mau membuat klarifikasi masalah penolakan rumah sakit itu, Anda sebaiknya panggil kedua belah pihak, antara kami keluarga korban dengan pihak rumah sakit. Baru itu jos. Betul. Ya, baru itu mantap namanya. Seperti kerja Pak Deddy Mulyadi, seperti kerja Pak Gubernur Banten, Pak Andersoni. Beliau langsung datang turun, walaupun beliau sesibuk apapun, super sibuk, beliau langsung datang menengok bagaimana keadaannya, seperti apa sekarang, bagaimana langkah ke depannya.
Seperti itu Anda kalau mau kerja, ya. Jangan hanya berkuar-kuar di media Anda. Benar adanya, faktanya itu jelas nyata bahwa saudara kami Repan ditolak dari rumah sakit itu. Ya. Dan bahkan mereka Repan sampai jalan dari Cempaka Putih, dari tempat kejadian, dari tempat yang rumah sakit itu yang Anda bela ini Pak Gubernur, sampai 5 jam, bayangkan aja dengan darah bercucuran di sini. 10 jahit. Nggak ada yang menolong. 10 jahitan itu di tangan Repan tuh. Selama perjalanan oleh cerulit. Ya. Bayangkan sama Anda. Ditangani oleh bapak asuhnya di Tanjung Duren. Bakal saya sebutkan namanya, karena percuma saya sebutkan juga, karena takutnya diancam nanti, diintimidasi oleh kalian, ya. Bahkan pada saat saya datang ke salah satu rumah sakit itu, seolah-olah saya dikepung oleh security, tidak dibolehkan ngambil gambar, tidak dibolehkan memvideo rumah sakit itu, seolah-olah mereka ketakutan pada lari ke dalam petugas rumah sakit itu, melihat kedatangan kami dengan saudara Repan. Ada apa mereka pada lari? Kalau mereka merasa benar, ya, kenapa kami harus dipertemukan dengan direktur rumah sakit itu? Karena kami datang ke situ itu hanya ingin menanyakan kebenarannya, kemudian ingin melihat rumah sakit apa, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Tapi kenapa mereka bukannya memberikan sebuah tanggapan yang baik kepada kami selaku keluarga korban, malah mereka pada lari ke dalam. Kalian sudah tahu nggak kasus pembegalan yang terjadi di Jakarta yang melibatkan Reven usia 16 tahun dari suku Baduy? Handphonenya diambil, motor diambil, uang 3 juta diambil, madu yang mau dijual juga diambil, terus dibacok sini. Akhirnya dia jalan berjam-jam untuk meminta pertolongan. Setelah tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menolak dengan alasan karena tidak punya KTP. Itu menurut penuturan si Reven. Ya saya kira umur 16 tahun loh, KTP tekondi. Dan kalian tahu nggak klarifikasinya Gubernur DKI Jakarta? Rungokno rek. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Mohon maaf nih Bapak Gubernur yang terhormat. Saya lihat loh Pak, di sini si Reven tuh bisa bahasa Indonesia loh Pak. Dan minta tolong ya buat para nakes. Utamakan sisi kemanusiaan kalian daripada administrasi. Seandainya si Reven dia orang bisu ya, seumpama dia orang bisu, kue memang bener-bener gak ngerti bahasanya, tapi lihat lalu kayak menganga gitu loh ya. Dia lo bekas dibegal rek, ya Allah, kue kok tuh wegong. Apa nunggu viral dulu? Oke lah, mungkin buat pembelajaran bagi para nakes ya, tapi lain kali ojo diulangi kayak ngono rek ya. Apa mana takok-takok KTP ngono arek usia 16 tahun loh. Yo nek wong gerang ngono. Barekan meskipun orang dewasa pun lo yo, soporo KTP ini ketinggalan tau apa, tapi kalau sudah darurat wis tulung ngono. Nyawa tuh soalnya. Terus buat yang begal, kowe sing begal, hati-hati kon. Kowe salah begal uang. Sing mbok begal iku yo suku Baduy. Wah, dienting-enting kon. Saiki lho, tak lihat beritanya lho, kepala sukunya sudah turun tangan. Wah, hati-hati kon. Dibabat entek kon. Aman ya. Ternyata nggak aman. Jakarta untuk anak-anak dan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Kemarin hari Minggu, ada anak dari suku Baduy bernama Repan mengalami pembegalan di Jalan Pramuka. Tangan kirinya kena bacok, berdarah-darah, 3 juta uang yang dipunya diambil oleh pelaku. Madu dan kerajinan tangannya untuk dijual, untuk mencari nafkah itu diambil oleh pelaku. Yang miris adalah Repannya mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat dan tidak ada yang menolongin. Perkara Repan tidak punya KTP. Mohon maaf nih, saudara-saudara kita yang di suku Baduy ini emang nggak punya KTP. Akhirnya Repan harus jalan kaki dari Jalan Pramuka ke Tanjung Duren untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit tersebut. Nah, miris banget. Mau sampai kapan pembegalan yang terjadi di Jakarta ini menjadi momok yang menakutkan untuk masyarakat? Dan sampai kapan Jakarta tidak aman untuk anak-anak? Karena kasus Repan ini satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Jakarta. Kekerasan terhadap anak, penculikan terhadap anak, dan masih banyak hal yang lainnya. Tolong buat Bapak Pramono, Bang Dul, tolong ini diperhatikan. Dan buat Bapak Menteri Kesehatan kita, mau sampai kapan fasilitas rumah sakit atau rumah sakit yang ada di Indonesia ini memberikan pertolongan pertama kepada para korban itu melihat administrasinya dulu. Karena BPJS dan KTP bukan syarat untuk menyelamatkan nyawa. Yes. Pramono disentil oleh Presiden Prabowo. Katanya, jika Anda tidak bisa bekerja sama, maka rakyatlah yang rugi. Pernyataan itu sekilas seperti biasa, tetapi ya itulah hebatnya Prabowo. Kalau
Beliau nggak mau kerjasama, beliau sendiri rugi nanti. Rakyatnya marah sama beliau, benar nggak? Dia tidak akan pernah gagal untuk menyindir orang-orang yang memang berseberangan dengan beliau. Kita tahu bahwa Pramono ini memang berasal dari partai yang bersebelahan dengan Prabowo. Bahkan dalam pemilihan presiden, presidennya kalah ya. Ya, mau tidak mau, hal itu Prabowo harus melontarkan kata-kata itu. Merupakan sindiran atau sentilan buat Pramono. Karena memang Pramono selama ini selalu bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Prabowo. Saat masyarakatnya membutuhkan kehadiran pemimpin, tetapi dia malah pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kita tahu bahwa rakyat DKI Jakarta itu sudah sangat marah dan muak dengan Pramono. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Pramono yang memang bertujuan tidak untuk rakyat, tetapi bertujuan untuk kepentingan-kepentingan partai. Kita tahu bahwa Pramono itu memang petugas partai.